cinta tak pernah pergi. Selamat siang. Takkan ada yang galau sendiri. Tak perlu drama, nangis di bantal, atau dengerin lagu sedih sampai mental ambiar total. Andai cinta sana. IMF sudah kasih peringatan keras ke Indonesia. Defisit anggaran negara kita bisa segera melebihi batas legal 3% dari total ekonomi. Ini bukan sekadar peringatan biasa, tapi sinyal serius yang harus kita perhatikan bersama. Jika defisit melewati batas ini, dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari kepercayaan investor yang menurun, hingga potensi krisis ekonomi yang lebih besar. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ini berdasarkan data yang jelas, supaya kita lebih hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah dan para pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan setiap angka dan tren ekonomi yang ada, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Apalagi pengeluaran Indonesia makin besar, tapi pemasukan belum tentu stabil. Banyak proyek infrastruktur dan program baru yang butuh dana besar, sementara penerimaan negara dari pajak dan ekspor bisa saja tidak sesuai harapan. Program-program sosial yang ambisius dari pemerintahan baru, ditambah kondisi ekonomi dunia yang lagi susah, bisa bikin jurang antara pengeluaran dan pemasukan makin lebar. Kalau tidak diantisipasi, risiko beban utang negara juga bisa meningkat, dan ruang fiskal untuk menghadapi krisis jadi makin sempit. Pesan IMF itu jelas. Para pembuat kebijakan harus bisa menyeimbangkan janji-janji kampanye dengan kebutuhan ekonomi untuk menjaga defisit agar tidak terlalu besar. Jangan sampai ambisi politik jangka pendek mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang. Buat kita, masyarakat biasa, defisit yang makin besar bisa berarti harga-harga naik, inflasi, nilai tukar rupiah melemah, dan mungkin ada pemotongan layanan penting. Kita semua akan merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah kita sudah dapat kepercayaan karena komitmennya untuk mengelola keuangan dengan hati-hati. Tapi niat baik ini harus dibarengi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten, serta transparansi dalam setiap pengambilan keputusan. Pilihan-pilihan yang kita buat sekarang akan menentukan seberapa stabil ekonomi Indonesia di masa depan. Setiap kebijakan, sekecil apapun, akan berkontribusi pada arah ekonomi bangsa. Pertanyaan utamanya, bagaimana caranya Indonesia bisa tumbuh dan menyejahterakan rakyat, tanpa mengorbankan stabilitas yang sudah susah payah kita raih? Inilah tantangan besar yang harus kita jawab bersama, demi masa depan yang lebih baik untuk semua. Anggaran Indonesia dapat tekanan dari pengeluaran baru, dan juga biaya-biaya lama. Program makan siang gratis saja bisa menghabiskan hampir 30 miliar dolar, sementara subsidi energi masih jadi beban yang tidak menentu. Suku bunga global yang naik bikin utang pemerintah jadi makin mahal untuk dibayar. Ini makin menekan anggaran. Ada juga utang-utang tersembunyi, seperti jaminan pemerintah untuk perusahaan yang bermasalah. Ini bisa tiba-tiba bikin pengeluaran melonjak. Pemerintah harus bisa mengelola pengeluaran yang tidak terduga ini, supaya tidak melampaui batas defisit. Peringatan IMF ini muncul karena tekanan-tekanan yang makin banyak, dan saling terkait ini. Dari sisi pemasukan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, dan ada tantangan dari perdagangan global. Permintaan ekspor utama kita seperti batu bara dan minyak sawit yang berkurang, ditambah tarif baru, bisa mengancam pendapatan pajak. Di dalam negeri, banyak ekonomi informal dan celah pajak yang bikin rasio pajak terhadap PDB tetap rendah. Memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan itu proyek jangka panjang, bukan solusi instan. Mengandalkan perkiraan pendapatan yang terlalu optimis itu berisiko. Kalau meleset, defisitnya makin besar.
IMF mendorong perencanaan anggaran yang realistis dan reformasi struktural untuk membangun basis pendapatan yang kuat. Kalau tidak ada tindakan, mungkin ambisi Indonesia akan lebih besar dari kemampuannya. Program kesejahteraan sosial baru Indonesia, terutama makan gratis untuk anak-anak dan ibu, itu biayanya besar sekali. Komitmen baru ini menambah beban subsidi energi yang sudah mahal dan pembayaran utang yang terus naik. Kenaikan suku bunga global bikin pinjaman jadi lebih mahal, dan ini mengalihkan dana dari investasi yang produktif. Memotong pengeluaran ini secara politik itu sulit ya. Program sosial dan subsidi itu populer, dan pembayaran utang tidak bisa dihindari. Kekakuan pengeluaran inilah kenapa IMF menyarankan kehati-hatian. Para pembuat kebijakan harus hati-hati banget untuk memenuhi janji tanpa membahayakan stabilitas. Defisit yang makin besar berarti pemerintah makin banyak berutang. Ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan, pemerintah harus mencari dana tambahan, biasanya dengan menerbitkan obligasi atau meminjam dari luar negeri. Ini bisa bikin suku bunga naik dan mengurangi investasi dari swasta. Ketika pemerintah bersaing dengan sektor swasta untuk mendapatkan dana, biaya pinjaman di pasar jadi lebih mahal. Suku bunga yang lebih tinggi bikin pinjaman jadi lebih mahal buat bisnis dan keluarga, sehingga banyak rencana ekspansi atau pembelian rumah harus ditunda. Ini bisa menghambat pertumbuhan dan belanja konsumen. Ketika masyarakat menahan belanja, roda ekonomi pun melambat dan omzet bisnis menurun. Defisit yang terus-menerus bisa memaksa pemotongan anggaran untuk infrastruktur, sehingga proyek-proyek penting seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik terhambat. Pendidikan dan kesehatan, yang ujungnya merusak pembangunan jangka panjang. Layanan publik jadi terbatas, dan kualitas hidup masyarakat bisa menurun. Kepercayaan investor bisa menurun, yang memicu kaburnya modal dan melemahnya mata uang. Rupiah yang melemah membuat harga barang impor naik, menambah tekanan pada ekonomi. Efek-efek ini menyebar ke seluruh ekonomi, mengancam pekerjaan dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran bisa naik, dan banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan. Defisit anggaran itu bukan cuma angka-angka ayah. Dampaknya terasa nyata di kehidupan sehari-hari, dari harga kebutuhan pokok sampai peluang kerja. Itu membentuk kehidupan sehari-hari dan masa depan bangsa. Setiap keputusan fiskal hari ini akan mempengaruhi generasi mendatang. Pengelolaan yang hati-hati itu penting banget untuk menghindari spiral ke bawah, dan memastikan ekonomi tetap sehat dan stabil. Defisit yang tidak dikelola dengan baik bisa memicu inflasi dan melemahkan rupiah. Uang yang lebih banyak beredar untuk barang yang sama, bikin harga naik dan daya beli kita berkurang. Inflasi paling parah menyerang orang miskin, sementara mata uang yang lemah bikin impor dan utang luar negeri jadi lebih mahal. Ketakutan investor bisa mempercepat pelemahan mata uang, menciptakan lingkaran setan di mana biaya naik dan tekanan fiskal makin berat. Untuk mempertahankan rupiah, Bank Indonesia mungkin akan menaikkan suku bunga, yang malah memperlambat ekonomi. Para pembuat kebijakan harus menyeimbangkan risiko-risiko ini untuk melindungi stabilitas ekonomi. Defisit yang terus-menerus berarti utang pemerintah makin besar. Ini akan mengurangi dana untuk pertumbuhan dan layanan publik. Lembaga pemeringkat kredit itu mengamati disiplin fiskal Indonesia dengan cermat. Kalau peringkatnya turun, biaya pinjaman akan naik untuk semua pihak. Suku bunga yang lebih tinggi untuk utang pemerintah dan perusahaan akan menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menjaga rencana fiskal yang kredibel, itu penting banget untuk menjaga kepercayaan investor dan biaya pinjaman tetap rendah. Pilihan pemerintah sekarang akan menentukan apakah Indonesia bisa mempertahankan status layak investasinya. Kredibilitas fiskal adalah dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. IMF menyarankan konsolidasi fiskal bertahap,
artinya menyelaraskan pengeluaran dengan pendapatan secara perlahan dan terencana, bukan dengan pemotongan mendadak yang bisa mengganggu perekonomian. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan yang terlalu drastis. Reformasi pajak yang menyeluruh adalah kuncinya. Perluas basis pajak, tutup celah-celah pajak, dan masukkan ekonomi informal serta digital ke dalam sistem. Dengan memperbaiki sistem perpajakan, negara bisa meningkatkan penerimaan tanpa membebani masyarakat secara tidak adil, serta menciptakan keadilan fiskal. Untuk pengeluaran, IMF mendesak reformasi subsidi energi, yaitu menyalurkan bantuan langsung ke orang miskin, bukan kontrol harga secara umum. Dengan cara ini, subsidi menjadi lebih tepat sasaran, dan anggaran negara bisa digunakan lebih efisien. Transfer yang efisien dan tepat sasaran bisa membebaskan sumber daya untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Investasi di sektor-sektor ini sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan utang yang hati-hati dan perencanaan fiskal jangka menengah yang transparan itu penting agar beban utang tetap terkendali dan pembangunan tetap berkelanjutan. Komunikasi yang jelas tentang target anggaran bisa membangun kepercayaan pasar dan masyarakat, serta memastikan semua pihak memahami arah kebijakan pemerintah. Jalan ke depan adalah disiplin, transparansi, dan reformasi yang konsisten demi masa depan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Selain tindakan pemerintah, bisnis dan rumah tangga juga harus membangun ketahanan. Perusahaan harus melindungi diri dari risiko mata uang, diversifikasi pasar, dan fokus pada efisiensi serta likuiditas. Neraca keuangan yang kuat dan pinjaman yang hati-hati akan membantu melewati badai ekonomi. Rumah tangga harus memprioritaskan tabungan darurat, pengeluaran penting, dan hindari utang baru yang berisiko. Mengajukan pinjaman dengan suku bunga tetap bisa memberikan stabilitas saat suku bunga naik. Kebiasaan keuangan yang hati-hati di setiap tingkatan akan memperkuat struktur ekonomi bangsa. Meskipun pemerintah yang mengendalikan kapal, persiapan individu itu kuncinya. Bersama-sama, langkah-langkah ini bisa membantu Indonesia menghadapi ketidakpastian dan menjadi lebih kuat.